Yang pertama kita akan login untuk masuk ke aplikasi yang versi 3.0 ini. Nanti setelah login kita akan cek apakah menu dan versi yang setelah kita patching tadi sudah berhasil atau belum. Jadi untuk membuktikannya kita nanti akan melakukan cek versi aplikasi seharusnya sudah menjadi versi 3.0.01 dan ada menu pre-populated data di sana. Di sini akan ditunjukkan VAT refund juga. Nah, untuk VAT refund ini untuk sementara belum kita sediakan ya Bapak-Bapak Ibu. Hanya ada 2 ini yang fungsinya sudah berjalan dengan normal, yaitu faktur pajak masukan dan dokumen impor. Kemudian ada tambahan menu yaitu sinkron kode cap yang nanti akan kita jelaskan juga. Jadi pertama akan kita coba untuk melakukan penarikan data istilahnya. Jadi untuk pre-populated data ini kan sebenarnya kita akan meminta DJP untuk menyediakan kita data faktur pajak masukan untuk masa pelaporan sesuai yang kita isikan. Jadi masa dan tahun di sini adalah masa pelaporan SPT-nya, bukan masa tahun dokumen faktur tersebut. Jadi karena ini adalah masa dan tahun pelaporan yang akan disediakan oleh DJP nanti adalah 3 dokumen 3 masa ke belakang. Jika kita inputkan masa 5 dan tahun pajak 2020, artinya kita meminta DJP untuk menyediakan dokumen yang sudah bisa dikreditkan untuk SPT masa 5. Jadi nanti akan disediakan dokumen dari masa 2, 3, 4, dan 5 di tahun 2020. Setelah kita masuk input, kita dan get data, itu kita akan diminta untuk pertama kali input CAPTCHA dan password Innova. Jadi ini hanya pertama kali diminta, karena kita belum menjalankan uploader. Jadi silakan isi CAPTCHA-nya, kemudian password Innova yang Bapak Ibu gunakan untuk login di e-faktur pajak Go.id untuk meminta nomor seri. Kemudian yang kedua, nah ini adalah CAPTCHA di menu yang terbaru ini. Jadi ini akan muncul setiap Bapak melakukan klik get data, itu akan diminta. Silakan isikan CAPTCHA-nya. Untuk CAPTCHA ini sebenarnya menggunakan sensitif ya, jadi besar kecilnya akan mempengaruhi dari kebenaran CAPTCHA tersebut. Nah, jika CAPTCHA sudah benar dan tadi uploader sudah berjalan, ini akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang dapat Bapak Ibu kreditkan di SPT masa 5 tahun 2020. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah pengkreditannya. Jadi untuk semua data ini disediakan oleh DJP sesuai data yang sudah diupload oleh penjual di e-faktur penjual. Jadi di sini karena Bapak Ibu sebagai pembeli, Bapak Ibu berhak mengkreditkan faktur pajak yang Anda terima di penjual. Dan di sini tidak perlu input lagi karena data faktur pajak masukan langsung disediakan oleh DJP. Nah, di sini untuk yang versi yang terbaru, itu yang kita rilis, itu kita akan menyediakan data per 1000 faktur dalam per halaman. Jadi karena ada beberapa masukan, karena kemarin yang pertama kali kita uji coba itu hanya 100, dan banyak masukan juga dari beberapa wajib pajak peserta implementasi terbatas kemarin, itu masukannya minta dinaikkan tuh datanya. Jadi kita naikkan menjadi per 1000 faktur per halaman. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan next apabila data yang di halaman pertama sudah Bapak Ibu lihat semua atau sudah diedit atau bahkan diupload. Jadi untuk mengetahui jumlah barang dokumennya Bapak Ibu bisa next itu sampai atau inputkan page-nya tadi itu untuk mengetahuinya berarti per halaman 1000 jika Bapak Ibu mengetikkan
page ketiga itu berarti nanti akan masuk ke 3.000 dokumen. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan di sini nanti adalah mengubah pengkreditannya. Jadi kita hanya menyediakan fungsi untuk mengubah pengkreditan, bukan untuk mengubah masa pengkreditan. Jika Bapak Ibu menghendaki akan mengubah masa pengkreditan, silakan untuk mengabaikan dokumen yang ada di list ini. Jadi apabila Bapak Ibu akan melaporkan, misal nih di sini kita disediakan DJP faktur masa 5. Itu nanti Bapak Ibu akan diberikan pilihan untuk ubah pengkreditan. Yang pertama, bisa dikreditkan ataupun tidak dikreditkan. Jika dikreditkan, nanti faktur tersebut akan masuk ke B2. Jika tidak dikreditkan, akan masuk ke lampiran B3. Ini akan mempengaruhi perhitungan PKPM dari SPT masa PPN 11-11. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ubah pengkreditan masa. Nah, karena di sini kita tidak menyediakan, apabila Bapak Ibu tidak menghendaki faktur tersebut dilaporkan di masa 5, misal di masa 6, nanti data yang ada tampil di sini, misal di faktur kedua itu, silakan tidak untuk dipilih atau di-select. Jadi apabila data itu tidak di-select dan tidak diklik upload, data itu akan muncul lagi nanti di masa 6, karena masih mengikuti norma 3 masa pengkreditan. Dibalik lagi ke proses uploadnya, di sini Bapak Ibu akan memilih faktur, itu bisa select all atau di shift klik, itu nanti akan memilih beberapa faktur, kemudian klik upload. Nanti setelah klik upload berhasil, itu data faktur ini akan beralih ke daftar faktur pajak masukan yang di menu administrasi faktur. Nah, proses ini untuk upload itu nanti akan membutuhkan seperti upload faktur pajak biasa. Jadi Bapak Ibu perlu memastikan uploadernya sudah berjalan. Karena proses ini sama seperti proses rekam biasa, hanya saja kita permudah dengan tidak perlu merekam, datanya langsung terisi. Nah, apabila uploader sudah berjalan, itu nanti akan mendapatkan balikan dari DJP, yaitu status approval. Jika approval sukses, berarti faktur pajak masukan tersebut berhasil diupload di sistem DJP. Dan ini nanti akan bisa digunakan untuk pelaporan SPT masa PPN. Berikutnya kita masuk ke fitur yang pre-populated data dokumen PIB. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Gideon tadi, data yang akan kita sediakan ini adalah data-data dokumen impor yang ada di Bea Cukai, kecuali tadi SSP, JLN, dan FTZ, dokumen FTZ itu tidak kita sediakan. Jadi ini prosesnya sama seperti dengan faktur pajak masukan tadi, maksud masa dan tahun di sini adalah masa dan tahun pelaporan. Jadi apabila Bapak Ibu memasukkan masa 5 dan tahun 2020, itu nanti akan kita sediakan dokumen PIB mulai dari masa 2, 3, 4, dan 5. 3 masa ke belakang yang masih berhak dikreditkan. Nah, di sini total record per halaman karena seperti yang saya sebutkan tadi masih 100 di demo kali ini. Untuk yang sudah bisa Bapak Ibu gunakan di e-faktur pajak Go.id versi 3.0 terbaru, itu setelah Bapak Ibu patch nanti menu ini akan bertambah, jadi tidak 100 record per halaman, tapi sudah kita update menjadi 1.000 per halaman. Jadi cara untuk mengetahui apakah Bapak Ibu berapakah jumlah dokumen yang Bapak Ibu miliki, itu bisa langsung di next di pengaturan page-nya. Jadi setiap klik get data itu pasti akan diminta untuk mengisikan CAPTCHA. Jadi apabila di page ke 10 masih terdapat 100 atau nanti 1.000 record, itu artinya Bapak Ibu masih memiliki 10.000 record. Nah, apabila nanti akan
cari lagi berapa maksimal dokumen yang dimiliki, itu tinggal diisikan, misal coba hanya trial balance ya ini ya. Jadi untuk mengetahuinya itu langsung dicoba di next step. Misal kita isikan page-nya 15, apabila masih ada record-nya lagi itu berarti dokumen Bapak Ibu memiliki 15.000 karena yang terbaru adalah sudah 1.000. Jika masih 1.000 lagi, kita akan coba input lagi halaman yang lebih banyak, misal 20. Nah, di page ke-20 ini tidak ada data, ini berarti Bapak Ibu tidak memiliki dokumen PIB sejumlah 20.000. Berarti kita kurangkan, misal kita coba ke page ke-19 nanti. Nah, di sini terdapat 67 record yang paling maksimal karena halaman ini maksimalnya adalah 1.000, sementara di halaman 19 hanya tertera 67, berarti ini adalah dokumen maksimal yang Bapak Ibu miliki. Jadi 18 page tadi dikali 1.000 ada 18.000 ditambah 67 record di halaman ke-19. Artinya Bapak Ibu memiliki total record PIB di masa pelaporan 5 tahun 2020 adalah sebanyak 18.067 record data PIB. Nah, di sini prosesnya sama seperti faktur pajak masukan. Bapak Ibu dapat memilih pilihan dikreditkan atau tidak dikreditkan dokumen PIB ini. Pilihannya seperti faktur pajak masukan tadi. Jadi untuk fitur ubah masa pengkreditan itu belum kita sediakan. Kita hanya menyediakan proses untuk mengubah status pengkreditannya. Apakah akan dimasukkan di lampiran B1 karena ini dokumen impor atau nanti ke B3. Kalau Bapak Ibu menghendaki untuk mengubah masa pengkreditannya, ya abaikan daftar yang ada di list daftar PIB tadi. Nah, ini untuk yang VAT refund kita belum menyediakan, ini hanya semacam teaser yang kita sediakan di versi 3 ini. Untuk fiturnya belum bisa digunakan sementara. Nah, ini fitur yang terbaru juga dari versi 3.0 ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk melakukan sinkronisasi kode cap terbaru, karena kode cap ini adalah penanda apakah kode faktur 07 dan 08 yang Bapak Ibu akan buat ini sesuai dengan peraturan yang sudah ada untuk fasilitas tidak dipungut atau dibebaskannya. Jadi karena sifat peraturan ini adalah selalu berubah, maka untuk yang versi 2.2 ke bawah, apabila ada perubahan aturan, kita akan melakukan patching nih. Nah, untuk yang versi 3.0 ini, karena banyak yang komplain juga apabila ada aturan terbaru WP kita minta untuk patch data, padahal tidak semua WP membutuhkan kode cap ini, maka kita sediakan fitur sinkron kode cap ini. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu butuhkan untuk membuat faktur pajak 07 atau 08 dengan kode cap tertentu, itu kita pastikan sudah mendapatkan kode cap yang terbaru dan tidak perlu melakukan patch aplikasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk tata cara penggunaan e-faktur desktop versi 3.0. Nah, mungkin berikutnya kita akan mengenalkan aplikasi terbaru yang mungkin belum pernah Bapak Ibu gunakan, yaitu kita mempunyai aplikasi e-faktur web base. Nah, di sini alamat yang Bapak Ibu bisa akses adalah di web-efaktur.pajak.go.id. Nah, itu di depannya jangan lupa disertakan HTTPS. Karena ini adalah HTTPS yang sifatnya alamat yang diamankan, jadi Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menyematkan sertifikat elektronik ke dalam browser
yang Bapak Ibu gunakan. Seperti pada saat Bapak Ibu mengakses e-faktur pajak Go.id untuk meminta nomor seri faktur pajak. Nah, di sini password yang digunakan sama sesuai dengan password Innova atau e-faktur pajak Go.id. Jadi akun PKP. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan dua menu. Yang pertama profil, yang kedua administrasi SPT. Nah, mungkin untuk yang versi yang e-faktur web terbaru yang di sini belum kita buat tata caranya, itu yang terbaru kita sudah menambahkan satu lagi menu di bawah administrasi SPT. Bapak Ibu apabila sudah mendapatkan akses ke e-faktur web ini akan mendapatkan menu pre-populated data. Jadi pre-populated data dapat Bapak Ibu akses juga di e-faktur web-based ini. Bedanya kalau untuk yang di web-based ini nanti akan mendapatkan file berupa CSV yang siap diimpor di e-faktur desktop. Tapi kalau yang di desktop tadi kan Bapak Ibu bisa langsung mengkreditkannya dan mengupload. Nah, ini proses pembuatan SPT-nya. Di pojok kanan ada menu posting, kemudian di sini akan diminta memasukkan masa pelaporannya. Jadi seperti contoh tadi nyambung masa 5 tahun 2020 dan pembetulan ke 0 atau SPT normalnya di sini. Nah, di proses posting ini adalah proses penghitungan SPT. Jadi karena tadi yang sebelumnya di desktop adalah data yang digunakan untuk generate SPT adalah data di database lokal Bapak Ibu, di e-faktur web ini kita menggunakan data yang ada di DJP. Jadi tidak membebani PC user. Di sini yang kita gunakan adalah data DJP. Jadi untuk mengolah berapa jumlah lampiran A1 sampai B3 itu murni dari data yang setelah Bapak Ibu upload di e-faktur desktop. Jadi karena ini adanya data di DJP, jadi Bapak Ibu tidak akan dibebankan proses generate SPT di PC Bapak Ibu yang sekarang banyak dikeluhkan yaitu lemot. Jadi perpindahan di sini salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di web ini tampilannya mirip seperti desktop, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan field-field yang belum tersedia di proses upload dokumen di e-faktur. Seperti penyerahan yang digunggung, ini kan tidak ada dokumen yang diupload, makanya Bapak Ibu diminta untuk menginputkan lagi. Kemudian untuk yang rekapitulasi perolehan, itu dihasilkan dari perhitungan dokumen yang sudah Bapak Ibu upload. Kemudian apabila di AB ini sudah terisi semua dan yakin, silakan klik submit. Nah, untuk pertama kali proses menggunakan aplikasi ini, itu akan diminta untuk mengupload sertifikat elektronik yang Bapak Ibu miliki dengan passphrase-nya tentunya. Jadi ini untuk mengamankan halaman atau isi SPT yang Bapak Ibu isikan di web. Kemudian jika sudah berhasil, berikutnya akan diminta untuk mengisi SPT induknya. Nah, di sini di lampiran induk ini atau SPT induk yang dapat diisi adalah field yang 1B. Untuk yang nomor 2 itu 2B itu harus diisi. Kemudian apabila ada kekurangan bayar, NTPN harus diisi. Kemudian jika SPT-nya itu nanti menandakan lebih bayar, itu huruf H harus diisi semua. Kemudian yang poin nomor 3, 4, dan 5, dan 4, itu karena isian sendiri dari PKP, itu nanti akan diminta mengisi sendiri. Kecuali nomor 5 itu sesuai perhitungan yang tertera di dokumen yang telah Bapak Ibu upload, itu di dokumen pajak keluarannya mengandung PPNBM atau tidak. Itu akan dihitungkan juga. Yaitu jangan lupa diisi semua field-field yang diwajibkan. Apabila sudah, klik pernyataan dan submit. Nah, setiap Bapak klik submit, apabila ada kekurangan pengisian nanti akan diinformasikan oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju peringatan atau notifikasi tadi apa yang masih kurang atau belum diisi. Itu akan diberikan notifikasi oleh aplikasi tersebut karena tidak bisa lanjut submit apabila field-field yang seharusnya atau diwajibkan diisi belum terisi.
Itu pilihan daftar SSPI ini ada dua, seperti yang di desktop juga. Ada pilihan NTPN dan PBK. Nah, NTPN ini adalah NTPN yang Bapak Ibu terima dari pembayaran billing. Jadi setelah Bapak Ibu bayar billing, itu akan mendapatkan NTPN untuk melunasi SPT kurang bayar 11.11. Nah, apabila sudah terisi semua dan berhasil di-submit, Bapak Ibu akan kembali ke halaman ini, ke halaman monitoring SPT. Nah, di sini apabila sudah terisi semua dan Bapak Ibu yakin dengan data yang ada di SPT yang sudah Bapak Ibu isi, bisa langsung klik lapor. Kemudian di sini ada tambahan uploadan. Di sini adalah upload untuk lampiran SPT yang di luar A1 dan B3 seperti daftar rincian kendaraan bermotor dan lainnya. Di sini Bapak Ibu diminta untuk upload. Nah, uploadnya ini hanya kita sediakan untuk filenya PDF. Untuk ukurannya maksimal 50 MB. Kemudian apabila sudah diklik submit, Bapak Ibu akan mendapati monitoring SPT ini akan berubah dari action yang tadi ada hapus, buka, dan lapor. Sekarang sudah sukses lapor dan actionnya bisa mencetak NTTE dan bukti penerimaan elektroniknya. Nah, ini adalah SPT induk dan AB yang sudah berhasil lapor. Nah, di aplikasi terbaru kita sediakan juga untuk lampiran A1 dan B3 itu dalam bentuk CSV. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir data yang SPT yang sudah Bapak Ibu laporkan itu dapat dilihat kembali dalam bentuk CSV dan untuk lampiran A1 dan B3-nya. Untuk induk dan AB-nya dalam bentuk PDF. Mungkin sekian untuk aplikasi e-faktur web. Nah, ini ada tambahan lagi karena di demo ini adalah masih menggunakan e-faktur versi lama. Jadi ada beberapa tambahan menu yang tadi tidak bisa kita tampilkan. Nah, mungkin bisa kita tampilkan, langsung kita coba live aja mungkin ya. Jadi untuk yang fitur terbaru, ini kita sudah sediakan semacam screenshot-nya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa lihat. Jadi tadi di video sebelumnya tersebut, Bapak Ibu hanya mendapatkan dua menu. Yang pertama adalah menu profil. Nah, yang kedua administrasi SPT. Nah, ini ada tambahan download CSV pre-populated. Di sini Bapak Ibu diberikan pilihan apakah akan melakukan download CSV-nya itu untuk dokumen yang mana? Faktur pajak masukan atau dokumen impor. Nah, di sini untuk pilihan masa dan tahun ini berbeda dengan e-faktur desktop. Jika e-faktur desktop itu adalah masa dan tahun pelaporan, kalau yang di e-faktur web ini adalah masa dan tahun dokumen tersebut dibuat. Artinya apabila Bapak Ibu mempunyai data 100.000 dalam untuk masa September, itu akan kita tampilkan semua, tetapi hanya masa September. Kalau yang di desktop tadi, Bapak Ibu akan mendapatkan seluruh masa yang masih berhak dikreditkan, tapi terbatas per page hanya 1.000 record. Jadi pilihan Bapak Ibu untuk menggunakan ini dan semuanya boleh digunakan. Jadi hasil dari downloadan ini adalah berbentuk zip. Nah, zip ini apabila kita ekstrak itu akan mendapatkan file berbentuk CSV. Nah, CSV ini sudah kita sesuaikan sesuai dengan skema impor data yang digunakan di e-faktur desktop. Jadi ini masukan juga dari beberapa peserta karena banyak peserta yang memiliki data di atas 100.000 itu akan kesulitan apabila menggunakan menu pre-populated data di e-faktur desktop tadi karena harus ada penyesuaian ataupun rekonsiliasi dengan bagian lain, misal dari teks ke accounting itu harus ada rekon. Nah, proses rekon itu biasanya menggunakan data Excel yang mudah diolah. Makanya kita sediakan juga data berbentuk CSV di sini. Jadi field yang ada di CSV hasil downloadan tadi itu sudah kita sesuaikan dengan skema impor yang untuk mengimpor data di e-faktur desktop. Jadi Bapak Ibu harusnya sudah terbiasa dengan skema impor data ini. Nah, kemudian ada tambahan lagi di
SPT tadi, jika tadi hanya di menu action, kolom action itu hanya ada buka hapus lapor, nah ini kita tambahkan cetak SPT. Nah, cetak SPT ini isinya adalah untuk mendownload SPT berbentuk PDF tadi. Nah, untuk fitur tambahan tadi yang download CSV dari lampiran A1 dan B3 itu juga sudah kita tambahkan di aplikasi terbaru ini. Bisa ke bawah lagi. Nah, di sini apabila Bapak Ibu tadi buka action yang buka SPT, ini ada perbedaan. Jika sebelumnya hanya tampilkan data saja, ini sekarang sudah ada satu tombol lagi yaitu download. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki daftar transaksi mulai dari lampiran A1 sampai B3, itu dapat Bapak Ibu download. Nah, hasil downloadan ini adalah CSV juga. Namun sifat dari CSV ini adalah pengganti lampiran yang sebelumnya berupa PDF. Karena banyak juga masukan bahwa lampiran PDF itu pengguna ataupun PKP masih harus memindahkannya dari PDF ke Excel. Maka kita langsung berikan data-data di lampiran A1 sampai B3 ini berupa CSV. Nah, mungkin itu tambahan dari demo yang sebelumnya. Jadi di web ini ada 2 tambahan yang belum ada di demo tadi, yaitu untuk download CSV pre-populated dan download lampiran SPT A1 sampai B3 dalam bentuk CSV.